Well, di Special Service Ascension Day, hari ini kita akan beribadah secara online. Untuk message hari ini akan dibawakan oleh Kak Tia. Oke guys, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan beribadah, berkati ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur buat segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku.
terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom ya friendsi, gimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Kalaupun sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau yang urapi dari bibir hamba-Mu, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan kiranya Engkau juga urapi setiap telinga yang mendengar, biarlah apa yang mereka dengarkan ini bisa tertanam dalam hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, haleluya, amin. Nah, sesuai dengan apa yang kalian lihat di thumbnail YouTube dan ataupun Instagram Youth Frenzy, hari ini aku mau ngebahas tentang mission complete. Nah, Tuhan Yesus telah bangkit untuk menyatakan bahwa Ia telah menang atas maut. Hari ini, tepat 40 hari setelah kebangkitannya, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, Tuhan Yesus telah menyelesaikan misinya di dunia ini. Perlu kita ketahui bahwa misi Tuhan Yesus nggak berhenti sampai ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, lalu bangkit setelah hari ketiga. Tapi misinya masih berlanjut sampai 40 hari, lalu Ia akan naik ke sorga. Nah, baru setelah itu bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan misinya ataupun pelayanannya di dunia ini. Nah, pelayanan Tuhan Yesus memang sudah selesai di dunia ini, tetapi karya-karyanya nggak berhenti sampai di situ aja. Kitab Injil sudah mencatat semua apa yang telah dibagikan dan apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama masih di dunia ini. Nah, apa aja sih yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dunia ini? Yang pertama adalah Yesus menyebarkan ajaran tentang kerajaan Allah dan kasih Allah. Nah, mari kita baca di Matius 9 ayat 35. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, di sini tertera jelas kalau ketika Yesus memberitakan Injil, ketika Yesus menyebarkan kebaikan, Ia sampai harus berkeliling ke semua kota dan desa. Nah, istilah yang sekarang-sekarang ini tuh Tuhan Yesus itu suka banget belusukan buat menyebarkan ajaran tentang kerajaan Allah. Nah, yang kedua adalah ketika Yesus masih melayani di dunia ini, Ia membuat banyak sekali mujizat, dan mujizat-mujizat ini sudah sangat familiar di telinga kita. Nah, mulai dari mengubah air menjadi anggur, terus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda, membangkitkan orang mati, dan masih banyak lagi. Kalian bisa baca itu di Alkitab. Nah, yang ketiga yaitu Yesus memberikan pengampunan akan dosa. Aku mau baca di Lukas 7 ayat 36-50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa.
Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian, ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Nah, dalam cerita ini menceritakan tentang Yesus yang diurapi oleh seorang perempuan berdosa. Nah, yang keempat adalah Yesus melakukan pemuritan. Yesus melakukan pemuritan ini supaya semakin banyak orang yang percaya dan mengikuti Yesus. Nah, yang kelima, Yesus juga mau untuk menjangkau, merangkul, dan bergaul dengan orang-orang yang dianggap remeh oleh masyarakat. Bahkan, ada dari murid-muridnya yaitu Thomas dan Matius sebelumnya hidup sebagai pemungut cukai. Padahal, pemungut cukai itu dianggap musuh masyarakat. Nah, yang keenam, ini yang juga menjadi peringatan setiap tahunnya, yaitu ketika Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan ini ada di Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Nah, karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan misinya di dunia ini dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah yang tertulis pada Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, perintah ini sering disebut dengan amanat agung. Nah, ini adalah sebuah misi yang sangat besar, misi yang sangat mulia untuk kita. Nah, gimana sih kita ngelakuin amanat agung ini? Kita bisa berangkat dari hal yang paling sederhana. Itu bisa melalui perkataan kita, kesaksian kita, atau mungkin apapun yang kita lakukan. Nah, dari hal yang paling sederhana itu, sangat mungkin hal ini tuh bisa jadi berkat buat orang lain. Mungkin yang semulanya adalah orang-orang yang nggak percaya, bisa berubah menjadi orang yang percaya. Mungkin sebelumnya adalah orang-orang yang lemah, mungkin dengar kesaksian kalian atau mungkin melihat dengar perkataan kalian bisa menjadi
mendapatkan kekuatan baru. Nah, kita ini saksinya Yesus, makanya kita ini harus wajib untuk menyaksikan kebaikan Yesus walaupun dengan kesaksian yang paling sederhana sekalipun. Nah, supaya semakin banyak orang yang percaya dan mengikut Kristus. Nah, dan perlu kita ketahui juga bahwa amanat agung ini tertuju pada kita semua tanpa terkecuali. Jadi amanat agung ini nggak melulu untuk Pak Gembala atau mungkin ketua youth atau mungkin FC leader atau mungkin volunteers, tapi untuk kita semua, untuk aku, untuk kalian. Nah, mungkin untuk melakukan misi ini tuh sebenarnya nggak harus melulu ada di gereja. Mungkin bisa aja di lingkungan keluarga kalian, di lingkungan sekolah kalian, tempat kuliah kalian, atau di kantor kalian. Mungkin kalian bisa memanfaatkan media sosial. Terus bahkan kalian bisa ngelakuin ini waktu kalian lagi ngantri, terus tiba-tiba kalian diajak basa-basi ini sama orang. Atau mungkin waktu kalian lagi naik Grab, naik Gojek, itu kan kalian ngobrol-ngobrol sama pak supirnya, itu mungkin dari kalian bisa menceritakan hal-hal yang baik yang bisa orang itu bisa melihat hal yang baik dalam hidup kita. Orang itu bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Nah, dan aku yakin kalau kita semua ini punya caranya masing-masing untuk menjalankan misi amanat agung ini. Cara sederhana versiku dalam menjalankan amanat agung, aku punya temen nih, kalau misalnya dia curhat, itu pasti kan biasanya butuh advice. Nah, biasanya aku tuh ngasih advice aku ngasih advice lewat ayat, tapi aku nggak pernah nyebutin kalau itu advice yang aku kasih itu berasal dari ayat Alkitab. Nah, puji Tuhannya, temanku tuh merasa terbantu atas advice yang aku kasih itu tadi. Nah, caranya adalah supaya kita bisa menjalankan amanat agung versi kita tuh harus menyukai firman dan merenungkan firman Tuhan, sehingga waktu kita dihadapkan dengan situasi yang seperti itu tadi, kita tuh tahu kita tuh harus ngomong apa gitu. Nah, kalian itu kan pasti tahu lagu sekolah minggu yang diremix yang lagi viral di TikTok itu kan, itu tuh secara nggak sengaja itu tuh melakukan misi amanat agung loh. Karena audio itu kan didengerin sama semua orang dan bukan dari kalangan kita aja. Semua orang yang pakai aplikasi itu tuh dengerin. Pasti FYP kalian tuh pasti penuh sama itu kan. Nah, tenang aja. Kalau misalnya kalian masih ngerasa bingung, kalian ngerasa nggak pede, jangan khawatir. Karena Tuhan itu sudah menjanjikan Roh Kudus. Kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi tenang aja, ada Roh Kudus yang akan memampukan kita semua, dan kita tidak akan dibiarkan sendirian. Roh Kudus akan menyertai kita semua. Nah, penjelasan tentang Roh Kudus akan lebih spesifik lagi dibahas di bulan Juni. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan. Oke, sekian message singkat pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan ini kami bisa terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga bisa menjalankan misi amanat agung ini Tuhan. Tuhan, berdoa untuk para member Youth Friends Tuhan, berdoa untuk sekolahnya, apapun yang mereka kerjakan. Berdoa untuk kesehatannya juga, kiranya Engkau yang menyertai mereka semua di mana mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tutup ibadah pada sore hari ini. Mari berdoa, haleluya, amin. Oke guys, aku ada beberapa informasi nih buat kalian. Kalau minggu depan kita akan beribadah secara onsite di gereja, so jangan lupa daftarin diri kalian dan ajak teman-teman kalian ya. Aku juga mau ingetin nih, jangan lupa join FC setiap weekdays jam 7 malam. Buat kalian yang rindu memberikan persembahan, kalian bisa berikan secara online ya guys.
Sekian ibadah hari ini. God bless you.